Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat Anomali Perspektif. Dalam video kali ini kita akan membahas potensi Danau Tabariah mengering akibat peristiwa destruktif. Danau Tabariah atau Danau Tiberias atau Danau Galilea adalah sebuah danau yang berada di Palestina yang berdekatan dengan dataran tinggi Golan Suriah. Danau tersebut jika mengering menjadi salah satu tanda kiamat besar terkait keluarnya Dajjal. Dalam sebuah hadis yang menceritakan kelompok yang dipimpin Tamim ad-Dari yang pernah berdialog dengan Dajjal di sebuah pulau misterius seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan selain mereka. Hadis tersebut cukup panjang, dalam video ini hanya akan diulas materi dari hadis yang terkait percakapan antara Tamim ad-Dari dengan Dajjal tentang Danau Tabariah. Yaitu kemudian dengan segera kami pergi bersama-sama sampai akhirnya kami memasuki sebuah gua. Di dalamnya kami menjumpai wujud manusia yang sangat besar yang belum pernah kami lihat ada manusia sebesar itu sebelumnya. Ia diikat dengan rantai yang sangat kuat, tangannya terikat di belakang leher, demikian pula kedua lututnya dengan rantai besi. Kami memberanikan diri untuk bertanya, siapakah kamu? Ia justru balik bertanya, saya akan beritahu siapa saya, akan tetapi kabarkan siapa kalian ini. Kami adalah kaum dari Arab, jawab Tamim ad-Dari. Orang tersebut masih bertanya lagi, kabarkan padaku tentang kebun kurma Baisan. Untuk apa kamu bertanya tentangnya? Saya bertanya pada kalian tentang pohon kurmanya, apakah ia telah berbuah, jawabnya. Tamim ad-Dari menjawab ya, kemudian ia berkata, ketahuilah, sesungguhnya kebun itu akan segera tidak berbuah. Dia bertanya lagi, kabarkan padaku tentang Danau Tabariah. Tamim ad-Dari menjawab, untuk apa kamu bertanya tentangnya? Ia justru bertanya, apakah masih ada airnya? Ya, sangat banyak airnya, jawab Tamim ad-Dari. Lalu ia berkata, adapun airnya sungguh nanti pasti akan segera habis. Dia bertanya lagi, kabarkan padaku tentang mata air Sugar. Tamim ad-Dari bertanya, untuk apa kamu bertanya tentangnya? Ia bertanya lagi, apakah di sumbernya masih ada air? Apakah penduduk sekitar masih bercocok tanam dengan air dari sumber tersebut? Tamim ad-Dari menjawab, ya, dan darinya banyak sekali air yang mengalir, dan penduduk pun mengairi tanaman dari sana. Sekarang aku akan beritahu kalian siapakah aku, sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Sungguh saya takutkan atas kalian, sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan aku untuk keluar. Dalam hadis lain yang mengisahkan Tamim ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tabariah, keringnya mata air Sugar, serta pohon kurma di Baisan yang tidak lagi berbuah. Perlu diketahui di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa air Danau Tabariah di masa yang akan datang akan habis atau mengering. Jika sebuah danau kehabisan air atau mengering maka airnya hilang 100%. Berbeda jika sebuah danau surut maka airnya berkurang namun debit airnya tetap ada meskipun sedikit. Beberapa variabel yang diperkirakan menjadi penyebab habisnya air Danau Tabariah diantaranya variabel iklim. Dalam hal ini yang berperan yaitu penyinaran matahari yang berdampak pada peningkatan suhu permukaan bumi yang mengakibatkan evapotranspirasi atau penguapan air dari permukaan tanah meningkat di sekitar area danau. Variabel yang kedua yaitu waktu dan durasi terjadinya hujan tahunan yang menurun di sekitar area danau. Hal ini menyebabkan fluktuasi debit air danau dalam satu tahun, menyusut pada musim kemarau dan bertambah pada musim hujan. Dua variabel tersebut merupakan variabel utama yang saling terkait dan mempengaruhi siklus hidrologi yang sangat berpengaruh terhadap debit danau. Variabel yang ketiga yaitu penggunaan air danau secara berlebihan, maksudnya suplai air danau secara alami lebih sedikit dibanding besarnya kuantitas penggunaan air danau oleh manusia. Variabel yang keempat yaitu bencana Dukon, yang mana merupakan sebuah bencana besar di akhir zaman berdasarkan Al-Quran Surah Ad-Dukon ayat 10. 11 dan 16 serta berdasarkan rangkuman dari beberapa hadis terkait akhir zaman yang mana mendeskripsikan sebelum Dajjal keluar akan terjadi bencana Dukon terlebih dahulu. Pasca bencana Dukon mengakibatkan siklus hidrologi di seluruh permukaan bumi akan terganggu, yaitu dengan berkurangnya terus kejadian hujan serta intensitas penyinaran matahari yang signifikan dalam waktu 3 tahun pasca Dukon. Kondisi debit air Danau Tabariah dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan. Menurut beberapa referensi Danau Tabariah mengalami penyusutan debit air terparah pada tahun 2015 dan tahun 2019, namun pada tahun 2023 air Danau Tabariah kembali terisi hampir memenuhi kapasitas totalnya. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya fluktuasi debit air Danau Tabariah.
Jika kita melihat kembali beberapa variabel yang diuraikan sebelumnya, maka variabel keempat yaitu bencana Dukon merupakan variabel yang sangat mempengaruhi akan habisnya air Danau Tabariah karena Dukon merupakan sebuah bencana destruktif yang bersifat global yang dapat menghentikan siklus hidrologi di seluruh permukaan bumi. Berdasarkan beberapa hadis, kejadian hujan akan lebih sedikit di tahun pertama pasca Dukon, begitupun di tahun kedua pasca Dukon kejadian hujan semakin sedikit, dan di tahun ketiga pasca Dukon planet bumi tidak akan mengalami hujan. Hal ini menyebabkan seluruh makhluk hidup termasuk manusia di seluruh permukaan bumi akan kekurangan air, dan kemungkinan besar di tahun ketiga pasca Dukon Danau Tabariah akan habis airnya, termasuk sumber air Sugar akan ikut mengering karena siklus hidrologi sudah tidak berjalan. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan hidup tumbuhan di muka bumi termasuk pohon-pohon kurma di Baisan yang akan mengalami kekurangan air, maka produktivitas buahnya akan terganggu dalam arti tidak lagi berbuah. Pada momen inilah berdasarkan beberapa hadis Dajjal akan keluar, sehingga kesimpulan habisnya air Danau Tabariah dapat disebabkan akibat bencana destruktif Dukon yang bersifat global yang mampu menghentikan siklus hidrologi di seluruh dunia. Kapankah terjadinya Dukon? Menurut beberapa ulama, Dukon akan terjadi jika seluruh manusia sudah tidak memikirkan akan terjadinya Dukon. Wallahu a'lam bishawab, kebenaran dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dalam video ini kesalahan admin, semoga bermanfaat.